Ada jiwa yang begitu lembut hingga dunia sering melukainya, tetapi justru karena kelembutannya itulah langit mengenali cahayanya. Kadang aku bertanya dalam diam, mengapa ada orang yang seolah ditakdirkan untuk menjalani hidup dengan cara yang berbeda? Bukan berbeda dalam arti terlihat istimewa di mata manusia, bukan juga berbeda karena mereka memiliki kemewahan atau kekuasaan. Justru seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka hidup sederhana, berjalan di antara keramaian seperti orang biasa, bahkan terkadang tampak lebih banyak memikul beban daripada menerima kebahagiaan. Namun entah mengapa, ketika seseorang benar-benar memperhatikan mereka dengan hati yang tenang, ada sesuatu yang terasa berbeda. Sesuatu yang tidak mudah dijelaskan dengan kata-kata. Bukan tentang wajah, bukan tentang cara berpakaian, bukan pula tentang seberapa banyak mereka berbicara. Ada semacam keteduhan yang sulit dijelaskan. Seperti cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi terasa hangat. Dan seringkali, orang yang memiliki cahaya seperti ini justru menjadi orang yang paling sering disalahpahami. Mungkin kita pernah bertemu seseorang seperti itu. Atau mungkin, tanpa kita sadari, kita sendiri pernah berada di posisi itu. Ada kalanya hidup terasa seperti rangkaian pertanyaan yang tidak pernah selesai. Mengapa ada orang yang begitu tulus, tetapi sering dikecewakan? Mengapa ada orang yang selalu berusaha berbuat baik, tetapi justru sering dilukai? Mengapa ada hati yang tidak pernah berniat menyakiti siapapun, tetapi justru menjadi tempat bagi banyak luka? Pertanyaan-pertanyaan itu pernah lama tinggal di kepalaku. Dulu aku berpikir bahwa kehidupan seharusnya berjalan dengan cara yang lebih sederhana. Jika seseorang berbuat baik, ia akan diperlakukan baik. Jika seseorang menjaga hatinya, maka dunia juga akan menjaga dirinya. Tetapi ternyata kehidupan tidak selalu bekerja seperti itu. Ada orang yang memberi tanpa pamrih, tetapi justru dilupakan. Ada orang yang menahan amarah demi menjaga kedamaian, tetapi dianggap lemah. Ada orang yang memilih diam demi menghindari konflik, tetapi disalahpahami seolah tidak peduli. Dan pada suatu titik dalam hidup, aku mulai menyadari sesuatu yang perlahan mengubah cara pandangku terhadap manusia. Bahwa tidak semua orang yang terlihat kuat sebenarnya kuat. Dan tidak semua orang yang terlihat biasa sebenarnya biasa. Ada jiwa-jiwa yang membawa sesuatu yang lebih dalam daripada yang bisa dilihat mata. Mereka bukan orang yang selalu berbicara tentang kebijaksanaan. Mereka juga bukan orang yang sibuk menunjukkan kebaikan mereka kepada dunia. Bahkan seringkali, mereka justru merasa diri mereka penuh kekurangan. Namun ada sesuatu dalam diri mereka yang tidak bisa dipalsukan. Sebuah ketulusan yang tidak dibuat-buat. Dan ketulusan seperti itu memiliki caranya sendiri untuk bersinar. Aku masih ingat suatu malam beberapa tahun yang lalu. Malam itu tidak istimewa, tidak ada peristiwa besar, tidak ada kejadian dramatis yang mengubah hidup seseorang dalam sekejap. Hanya malam yang sunyi. Aku duduk sendirian di luar rumah, memandang langit yang gelap. Udara malam terasa tenang, dan angin bergerak pelan seolah tidak ingin mengganggu keheningan. Di saat seperti itu, pikiran sering berjalan ke arah yang tidak terduga. Aku mulai mengingat banyak orang yang pernah hadir dalam hidupku. Orang-orang yang datang, yang pergi, yang meninggalkan kesan, juga yang meninggalkan luka. Dan di antara semua ingatan itu, ada beberapa wajah yang muncul dengan cara yang berbeda. Bukan karena mereka pernah melakukan sesuatu yang luar biasa. Justru karena mereka adalah orang-orang yang paling jarang menonjolkan diri. Aku teringat seorang teman lama. Dia bukan orang yang banyak bicara. Bahkan seringkali dia lebih memilih mendengarkan, daripada menceritakan apapun tentang dirinya sendiri. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, dia akan datang tanpa banyak pertanyaan. Jika ada orang yang sedang kesulitan, dia akan berusaha membantu tanpa membuatnya merasa berutang budi.
Yang aneh adalah, orang seperti itu justru sering menjadi tempat bagi banyak masalah. Orang datang kepadanya membawa keluh kesah. Orang lain menitipkan luka mereka kepadanya. Banyak orang merasa nyaman bersandar pada dirinya. Namun tidak banyak yang benar-benar bertanya bagaimana keadaan hatinya. Aku pernah bertanya kepadanya suatu hari, "Kenapa kamu selalu membantu orang lain, bahkan ketika kamu sendiri sedang tidak baik-baik saja?" Dia hanya tersenyum. Jawabannya sederhana sekali, "Karena mungkin mereka tidak punya tempat lain." Jawaban itu terdengar biasa, tetapi semakin lama aku memikirkannya, semakin terasa kedalamannya. Tidak semua orang mampu berpikir seperti itu. Butuh hati yang sangat luas untuk tetap peduli kepada orang lain ketika dirinya sendiri sedang lelah. Butuh jiwa yang sangat kuat untuk tidak berubah menjadi pahit setelah berkali-kali dikecewakan. Dan disitulah aku mulai memahami sesuatu yang sebelumnya tidak pernah benar-benar kupikirkan. Mungkin di dunia ini memang ada jiwa-jiwa yang diciptakan dengan cara yang berbeda. Bukan untuk hidup lebih mudah, tetapi untuk membawa sesuatu yang lebih dalam. Seringkali mereka tidak menyadari hal itu. Mereka menganggap diri mereka sama seperti orang lain. Mereka juga merasakan sakit, kecewa, marah, dan lelah. Mereka bukan malaikat, mereka manusia, tetapi ada sesuatu dalam cara mereka menjalani hidup yang membuat keberadaan mereka terasa berbeda. Mereka tidak suka menyakiti orang lain, bahkan ketika mereka sendiri disakiti. Mereka tidak nyaman melihat orang lain menderita. Mereka lebih sering menyalahkan diri sendiri daripada menyalahkan dunia. Dan mungkin karena itulah, dunia sering memperlakukan mereka dengan cara yang keras. Karena dunia tidak selalu mengerti kelembutan. Kadang aku berpikir, mungkin orang-orang seperti ini sebenarnya sedang membawa sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Sesuatu yang tidak bisa diukur oleh kekayaan, jabatan, atau popularitas. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Cahaya, bukan cahaya yang terlihat secara fisik, tetapi cahaya yang hadir dalam sikap, dalam niat, dalam cara seseorang memperlakukan orang lain. Cahaya yang membuat seseorang tetap memilih kebaikan bahkan ketika dunia memberinya alasan untuk menjadi keras. Cahaya yang membuat seseorang tetap memaafkan meskipun hatinya pernah sangat terluka. Cahaya yang membuat seseorang tetap berharap meskipun hidup sering terasa berat. Dan jika kita memikirkannya lebih dalam, mungkin itulah alasan mengapa dalam banyak tradisi spiritual, selalu ada kisah tentang jiwa yang dikenal oleh langit. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka tetap menjaga kebaikan mereka di dunia yang sering kali mencoba memadamkannya. Aku pernah bertanya pada diriku sendiri sebuah pertanyaan yang agak aneh. Jika langit benar-benar bisa melihat manusia, kira-kira siapa yang akan dikenalnya? Apakah orang yang paling terkenal? Apakah orang yang paling berkuasa? Atau justru orang yang diam-diam menjaga hatinya agar tidak berubah menjadi gelap? Pertanyaan itu tidak pernah memiliki jawaban pasti. Namun semakin lama aku memperhatikan kehidupan, semakin aku merasa bahwa nilai manusia tidak selalu terlihat dari apa yang tampak di permukaan. Kadang yang paling berharga justru tersembunyi dalam kesunyian. Ada orang yang tidak dikenal oleh dunia, tetapi doanya sangat jujur. Ada orang yang tidak pernah dianggap penting oleh masyarakat, tetapi hatinya sangat bersih. Ada orang yang sering dilupakan manusia, tetapi kebaikannya mungkin tercatat di tempat yang lebih tinggi. Dan ketika kita melihat seseorang yang seperti itu, mungkin memang ada satu hal yang perlu kita ingat. Jangan sakiti dia, bukan karena dia lemah, tetapi karena jiwa yang lembut seringkali menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Sesungguhnya, manusia sering terlalu cepat menilai orang lain. Kita melihat seseorang dari cara bicaranya, dari penampilannya, dari seberapa percaya dirinya ia tampil di depan banyak orang. Namun jiwa tidak selalu terlihat dari hal-hal seperti itu.
Ada orang yang berbicara dengan tenang, tetapi pikirannya sangat dalam. Ada orang yang tampak sederhana, tetapi hatinya sangat luas. Ada orang yang sering dianggap biasa, tetapi justru membawa kedamaian bagi banyak orang di sekitarnya. Dan mungkin, jika kita cukup jujur kepada diri sendiri, kita semua pernah merasakan pertemuan dengan seseorang seperti itu. Seseorang yang membuat kita merasa lebih tenang tanpa kita tahu mengapa. Seseorang yang membuat kita merasa didengar tanpa perlu menjelaskan banyak hal. Seseorang yang membuat kita merasa bahwa dunia ini tidak sepenuhnya keras. Kehadiran orang seperti itu kadang terasa seperti oase di tengah perjalanan yang panjang. Dan ironisnya, orang seperti itu justru sering menjalani hidup dengan luka yang tidak terlihat. Mereka belajar tersenyum meskipun hatinya lelah. Mereka belajar memahami orang lain meskipun mereka sendiri sering tidak dipahami. Mereka belajar memaafkan bahkan ketika luka itu masih terasa. Itulah sebabnya, ketika seseorang mengatakan bahwa ada jiwa yang dikenal oleh langit, aku tidak lagi menganggapnya sekadar kiasan puitis. Karena jika kita benar-benar memperhatikan kehidupan, kita akan menyadari bahwa memang ada manusia yang membawa sesuatu yang lebih dalam daripada yang terlihat. Sesuatu yang tidak bisa dibeli. Sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Sesuatu yang hanya bisa tumbuh dari perjalanan panjang hati manusia. Mungkin itulah yang disebut sebagai cahaya jiwa. Cahaya yang tidak selalu terlihat, tetapi selalu terasa. Dan ketika cahaya itu hadir dalam diri seseorang, dunia mungkin tidak selalu mengenalinya. Tetapi bukan berarti cahaya itu tidak ada. Kadang justru yang paling terang adalah yang paling sunyi. Di dalam perjalanan hidup yang panjang ini, semakin banyak hal yang membuatku sadar bahwa manusia sebenarnya jauh lebih dalam daripada yang sering kita kira. Kita semua membawa cerita, kita semua membawa luka. Kita semua membawa harapan, namun di antara miliaran manusia di dunia ini, selalu ada beberapa jiwa yang menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Mereka berjalan dengan kesadaran yang lebih halus. Mereka merasakan kehidupan dengan kedalaman yang tidak selalu dimiliki oleh semua orang. Dan seringkali, mereka sendiri tidak pernah meminta untuk menjadi seperti itu. Mereka hanya mencoba hidup dengan jujur. Mereka hanya mencoba menjaga hati mereka tetap baik. Tetapi justru karena itulah, kehidupan mereka menjadi sangat berarti. Karena dunia yang keras selalu membutuhkan orang-orang yang tetap lembut. Dunia yang penuh kebisingan selalu membutuhkan jiwa-jiwa yang tetap tenang. Dan dunia yang penuh kepentingan selalu membutuhkan manusia yang masih mampu mencintai dengan tulus. Mungkin itulah sebabnya, ada keyakinan lama yang mengatakan bahwa beberapa jiwa memiliki kedudukan yang sangat mulia di hadapan langit. Bukan karena mereka selalu benar, bukan karena mereka tidak pernah jatuh, tetapi karena setiap kali mereka jatuh, mereka memilih untuk bangkit dengan hati yang tetap bersih. Dan dari situlah, kita mulai memahami bahwa kemuliaan jiwa tidak pernah lahir dari kesempurnaan. Kemuliaan lahir dari perjuangan hati yang panjang, dari kesabaran yang tidak terlihat, dari kebaikan yang sering tidak dihargai, dari keikhlasan yang tidak pernah diumumkan. Semua itu perlahan membentuk sesuatu yang sangat indah dalam diri manusia. Sebuah cahaya yang tidak mudah padam, sebuah ketenangan yang tidak mudah terguncang, sebuah kedalaman yang tidak bisa dibuat-buat. Dan dari sinilah perjalanan pemahaman kita sebenarnya baru dimulai. Karena jika kita menenangkan hati sejenak dan melihat lebih dalam, kita akan menemukan bahwa ada banyak kemuliaan yang tersembunyi dalam jiwa manusia. Kemuliaan yang tidak selalu terlihat oleh dunia, tetapi memiliki nilai yang sangat besar dalam perjalanan kehidupan. Maka sekarang, setelah kita merenungi semua ini dengan perlahan, ada baiknya kita mulai membuka satu demi satu lapisan pemahaman tentang kemuliaan yang sering hadir dalam diri jiwa-jiwa seperti ini. Dan dari sana,
kita akan mulai melihat 7 kemuliaan yang sering melekat pada jiwa yang cahayanya telah dikenali oleh langit. 1. Hatinya lembut namun sangat kuat. Ada sesuatu yang sering disalahpahami oleh banyak orang tentang kelembutan hati. Banyak yang mengira bahwa hati yang lembut adalah hati yang mudah hancur, mudah tersinggung, atau tidak mampu menghadapi kerasnya kehidupan. Padahal kenyataannya sering kali justru sebaliknya. Hati yang benar-benar lembut biasanya lahir dari perjalanan panjang yang penuh benturan. Kelembutan yang sejati bukanlah bawaan dari hidup yang selalu mudah. Ia tumbuh dari luka yang tidak membuat seseorang berubah menjadi keras. Ia lahir dari pengalaman pahit yang tidak mengubah seseorang menjadi pahit. Dan ketika kita bertemu seseorang yang memiliki kelembutan seperti ini, seringkali kita tidak langsung menyadarinya. Orang itu mungkin terlihat biasa saja. Ia tidak banyak bicara tentang penderitaannya. Ia tidak mengeluh panjang lebar tentang apa yang pernah dialaminya. Namun ada satu hal yang terasa berbeda. Cara dia memandang orang lain tidak dipenuhi kecurigaan. Cara dia berbicara tidak dipenuhi kepahitan. Cara dia memperlakukan orang lain tetap dipenuhi rasa hormat. Padahal mungkin, jika kita tahu seluruh kisah hidupnya, kita akan mengerti bahwa dia memiliki banyak alasan untuk menjadi keras. Aku pernah mengalami sebuah momen yang membuatku memahami hal ini dengan cara yang sangat sederhana, tetapi juga sangat membekas. Beberapa tahun yang lalu, aku pernah berada di masa hidup yang cukup berat. Bukan karena satu peristiwa besar, tetapi karena banyak hal kecil yang terasa seperti menumpuk. Kesalahpahaman dengan orang terdekat, pekerjaan yang tidak berjalan seperti yang diharapkan, dan perasaan seolah tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi dalam hati. Pada masa itu, aku cenderung lebih sering diam. Bukan karena tidak ingin berbicara, tetapi karena rasanya lelah menjelaskan sesuatu yang sulit dipahami oleh orang lain. Suatu hari aku bertemu dengan seseorang yang sudah lama tidak kutemui. Kami hanya bertemu secara kebetulan di sebuah tempat yang sangat biasa, tidak ada yang istimewa. Awalnya kami hanya berbicara ringan. Hal-hal sederhana seperti kabar, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Tetapi entah bagaimana, percakapan itu perlahan menjadi lebih dalam. Dan yang membuatku terkejut adalah cara dia mendengarkan. Dia tidak memotong pembicaraan. Dia tidak mencoba memberi nasihat yang berlebihan. Dia hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Kadang dia hanya mengangguk. Kadang dia hanya berkata pelan, "Aku mengerti." Pada saat itu, aku merasa ada sesuatu yang sangat menenangkan dari sikap itu. Bukan karena dia memberikan solusi, tetapi karena dia tidak menghakimi. Beberapa waktu kemudian, barulah aku mengetahui bahwa orang itu sendiri sedang menghadapi masalah yang jauh lebih berat daripada yang sedang kualami. Dan disitulah aku merasa seperti ditampar oleh kesadaran yang sangat sederhana. Ternyata orang yang mampu memberikan ketenangan kepada orang lain seringkali adalah orang yang sudah lama berdamai dengan banyak luka dalam hidupnya. Kelembutan mereka bukan kelembutan yang naif. Ia adalah kelembutan yang lahir dari pengertian yang sangat dalam tentang rasa sakit manusia. Orang yang pernah benar-benar terluka biasanya memahami betapa berharganya sebuah kebaikan kecil. Mereka tahu betapa beratnya menjadi manusia. Dan mungkin karena itulah mereka memilih untuk tidak menambah luka di dunia ini. Disinilah kita mulai memahami bahwa kelembutan hati bukanlah tanda kelemahan. Ia justru tanda kekuatan yang sangat jarang dimiliki. Karena jauh lebih mudah menjadi keras daripada tetap lembut. Jauh lebih mudah membalas luka dengan luka daripada membalasnya dengan pengertian. Jauh lebih mudah menutup hati daripada tetap membiarkannya terbuka. Namun jiwa yang memiliki cahaya biasanya memilih jalan yang tidak mudah itu. Mereka tetap menjaga kelembutan mereka, bahkan ketika dunia tidak selalu memperlakukan mereka dengan lembut. Dan itulah salah satu kemuliaan yang sering tidak disadari oleh manusia.
bahwa kekuatan terbesar sering tersembunyi dalam hati yang paling tenang. 2. Cahaya keikhlasan yang tulus. Jika ada satu hal yang benar-benar sulit dipalsukan dalam kehidupan manusia, mungkin itu adalah keikhlasan. Banyak orang bisa melakukan kebaikan. Banyak orang juga bisa terlihat baik di hadapan orang lain. Tetapi keikhlasan memiliki sesuatu yang berbeda. Keikhlasan tidak membutuhkan penonton. Ia tidak menunggu pujian. Ia bahkan sering terjadi tanpa diketahui siapapun. Aku pernah menyaksikan sebuah peristiwa kecil yang sampai sekarang masih sering teringat di pikiranku. Waktu itu aku sedang berada di sebuah tempat yang cukup ramai. Banyak orang lalu lalang, masing-masing sibuk dengan urusan mereka sendiri. Di tengah keramaian itu, ada seorang pria tua yang tampak kesulitan membawa beberapa barang belanjaannya. Langkahnya pelan, tangannya sedikit gemetar. Beberapa orang melewati dia begitu saja. Mungkin bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka sedang terburu-buru. Kemudian ada seorang pemuda yang tiba-tiba menghampirinya. Tanpa banyak bicara, dia membantu membawa barang-barang itu sampai ke kendaraan pria tua tersebut. Setelah itu, dia hanya mengangguk kecil dan pergi. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada orang yang memperhatikan. Tidak ada yang memuji. Namun entah mengapa, pemandangan itu terasa sangat menyentuh. Karena di sana tidak ada motif lain selain membantu. Aku tidak tahu siapa pemuda itu. Aku juga tidak tahu apakah dia menyadari bahwa perbuatannya diperhatikan oleh orang lain. Tetapi pada saat itu aku menyadari sesuatu yang sangat sederhana. Bahwa keikhlasan adalah salah satu bentuk keindahan paling murni dalam kehidupan manusia. Dan orang yang memiliki keikhlasan seperti ini biasanya memiliki cara pandang yang berbeda terhadap dunia. Mereka tidak terlalu sibuk memikirkan bagaimana orang lain menilai mereka. Mereka tidak terlalu terikat pada pengakuan. Mereka hanya melakukan apa yang menurut hati mereka benar. Dan menariknya, orang-orang seperti ini sering tidak menyadari bahwa sikap mereka sebenarnya sangat langka. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan adalah hal yang biasa. Padahal bagi banyak orang, bersikap seperti itu bukan hal yang mudah. Karena dunia sering mengajarkan kita untuk menghitung keuntungan, menghitung balasan, menghitung apakah kebaikan kita akan dihargai. Namun jiwa yang memiliki keikhlasan biasanya tidak hidup dengan cara seperti itu. Mereka memberi tanpa terlalu memikirkan apakah sesuatu akan kembali kepada mereka. Mereka membantu tanpa menunggu ucapan terima kasih. Dan mungkin karena itulah keikhlasan sering terasa seperti cahaya yang sangat halus. Ia tidak mencolok, ia tidak berisik, tetapi kehadirannya membuat dunia terasa sedikit lebih hangat. 3. Kesabaran yang mendalam. Kesabaran sering dianggap sebagai kemampuan untuk menahan diri. Namun semakin lama aku menjalani kehidupan, semakin aku merasa bahwa kesabaran sebenarnya jauh lebih dalam daripada itu. Kesabaran bukan hanya tentang menahan emosi. Kesabaran adalah kemampuan untuk tetap berjalan meskipun hati sedang sangat lelah. Aku pernah mengalami masa di mana segala sesuatu terasa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Usaha yang sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak menghasilkan apa yang diharapkan. Hubungan yang dijaga dengan baik justru berakhir dengan kesalahpahaman. Pada masa itu, rasanya mudah sekali untuk merasa kecewa kepada kehidupan. Ada banyak pertanyaan yang muncul di kepala. Mengapa harus seperti ini? Apakah semua usaha ini sia-sia? Apakah kebaikan benar-benar memiliki arti? Namun waktu berjalan dengan caranya sendiri. Dan perlahan aku menyadari bahwa kesabaran bukan berarti kita tidak merasakan apapun. Kesabaran justru sering lahir ketika kita merasakan semuanya dengan sangat nyata, tetapi tetap memilih untuk tidak menyerah. Orang yang memiliki kesabaran mendalam biasanya bukan orang yang tidak pernah marah. Mereka juga bukan orang yang tidak pernah merasa sedih. Mereka merasakan semuanya,
Tetapi mereka tidak membiarkan emosi itu menghancurkan arah hidup mereka. Mereka tetap berjalan, mereka tetap berharap, dan mereka tetap berusaha menjaga hati mereka agar tidak berubah menjadi keras. Kesabaran seperti ini seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Ia terjadi di dalam hati seseorang, dalam percakapan sunyi antara dirinya dan kehidupannya sendiri. Namun dari kesabaran itulah banyak hal indah dalam kehidupan akhirnya lahir. 4. Intuisi dan kepekaan batin. Ada orang yang memahami dunia terutama melalui logika. Namun ada juga orang yang memahami dunia melalui rasa. Kepekaan batin sering muncul pada jiwa yang sudah lama belajar memperhatikan kehidupan dengan tenang. Mereka tidak selalu membutuhkan banyak kata untuk memahami sesuatu. Kadang mereka bisa merasakan suasana hati seseorang hanya dari cara orang itu diam. Aku pernah memiliki seorang teman yang memiliki kepekaan seperti ini. Hal yang paling aneh adalah dia sering tahu ketika aku sedang tidak baik-baik saja, bahkan ketika aku tidak mengatakan apapun. Suatu hari aku bertanya kepadanya, setengah bercanda, "Kamu kok selalu tahu?" Dia tertawa kecil, lalu dia menjawab dengan sangat sederhana, "Kadang orang tidak perlu bicara terlalu banyak. Cara mereka diam saja sudah cukup jelas." Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi semakin kupikirkan, semakin terasa bahwa memang ada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk merasakan kehidupan dengan kedalaman yang berbeda. Kepekaan batin bukanlah sesuatu yang mistis. Ia lebih mirip seperti kemampuan untuk benar-benar hadir dalam kehidupan. Orang yang peka biasanya memperhatikan hal-hal kecil yang sering diabaikan oleh orang lain. Mereka memperhatikan perubahan nada suara, ekspresi wajah, bahkan keheningan dalam percakapan. Dan karena mereka peka terhadap kehidupan, mereka juga biasanya lebih berhati-hati dalam memperlakukan orang lain. Mereka tahu bahwa setiap manusia membawa cerita yang tidak selalu terlihat. Mereka tahu bahwa satu kata bisa melukai. Dan mereka tahu bahwa satu kebaikan kecil bisa menyelamatkan hati seseorang. Itulah sebabnya, ketika kita berbicara tentang jiwa yang cahayanya dikenal oleh langit, mungkin salah satu tanda yang paling halus adalah kepekaan seperti ini. Bukan kepekaan yang membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada orang lain, tetapi kepekaan yang membuat seseorang lebih memahami betapa rapuhnya hati manusia. Dan dari pemahaman itulah lahir kebaikan yang tulus. Kebaikan yang tidak dibuat-buat. Kebaikan yang lahir dari kesadaran bahwa setiap manusia sedang berjuang dalam caranya masing-masing. 5. Membawa kedamaian bagi sekitarnya. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari dalam kehidupan manusia, kehadiran seseorang bisa memengaruhi suasana tanpa perlu banyak kata. Kita mungkin pernah berada di sebuah ruangan yang penuh orang, tetapi tetap terasa tegang, penuh kegelisahan, atau bahkan diam yang canggung. Namun di waktu lain, ada tempat yang terasa hangat hanya karena satu atau dua orang yang hadir di sana. Fenomena ini sering tidak terlihat, tetapi dapat dirasakan. Dan ketika kita berbicara tentang jiwa yang memiliki cahaya batin, salah satu tanda yang paling halus namun paling nyata adalah kemampuan mereka membawa ketenangan ke sekelilingnya. Bukan karena mereka selalu tahu harus berkata apa. Bukan karena mereka selalu memiliki solusi. Tetapi karena cara mereka hadir membuat orang lain merasa aman. Aku pernah mengalami sendiri sesuatu yang membuatku memahami hal ini dengan sangat jelas. Waktu itu aku sedang berada dalam masa hidup yang cukup kacau secara emosional. Banyak hal yang terasa tidak stabil. Pikiran terasa penuh, dan hati terasa lelah. Pada masa seperti itu, bahkan percakapan kecil pun bisa terasa berat. Suatu sore aku bertemu dengan seorang kenalan lama. Kami tidak terlalu dekat sebenarnya. Bahkan kami jarang bertemu. Tetapi entah mengapa pada hari itu kami duduk bersama cukup lama. Yang menarik adalah percakapan kami tidak terlalu serius. Kami tidak membahas hal-hal besar tentang kehidupan.
Kami hanya berbicara tentang banyak hal sederhana. Tentang masa lalu, tentang pengalaman kecil, tentang hal-hal yang kadang dianggap sepele. Namun anehnya, setelah pertemuan itu aku pulang dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Tidak ada nasihat besar yang ia berikan. Tidak ada solusi dramatis yang ia tawarkan. Tetapi kehadirannya terasa seperti ruang yang aman. Dan beberapa hari kemudian aku baru menyadari sesuatu yang sederhana tetapi sangat berarti. Bahwa orang tersebut tidak pernah mencoba mengendalikan percakapan. Ia tidak memaksakan pandangannya. Ia juga tidak menghakimi cerita yang aku sampaikan. Ia hanya benar-benar hadir. Kadang ia tertawa, kadang ia diam mendengarkan. Kadang ia hanya mengatakan kalimat pendek seperti, "Ya, hidup memang kadang seperti itu." Kalimat yang sederhana, tetapi terasa tulus. Sejak saat itu aku mulai memperhatikan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata memang ada orang-orang yang kehadirannya membawa ketenangan seperti ini. Mereka tidak selalu menjadi pusat perhatian. Bahkan seringkali mereka justru orang yang paling tenang di sebuah kelompok. Namun ketika mereka tidak ada, suasana terasa berbeda. Orang-orang mungkin tidak bisa menjelaskan dengan jelas mengapa, tetapi mereka merasakan sesuatu yang hilang. Aku pernah bertanya pada diriku sendiri, mengapa orang seperti ini bisa membawa ketenangan bagi orang lain? Semakin lama aku memikirkan hal ini, semakin aku merasa jawabannya mungkin sederhana, karena mereka sendiri sudah berdamai dengan banyak hal dalam hidup mereka. Orang yang masih dipenuhi kegelisahan biasanya memancarkan kegelisahan itu kepada orang lain. Orang yang masih dipenuhi kemarahan biasanya menyebarkan ketegangan tanpa disadari. Namun orang yang hatinya relatif tenang memiliki cara yang sangat halus dalam memengaruhi lingkungan sekitarnya. Ketenangan mereka seperti air yang tenang, tidak berisik, tidak memaksa, tetapi perlahan menenangkan siapapun yang berada di dekatnya. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa dalam banyak kisah kehidupan, selalu ada sosok yang menjadi tempat orang lain datang. Ketika mereka merasa lelah, bukan karena orang itu paling pintar, bukan karena orang itu paling sukses, tetapi karena hatinya terasa seperti rumah. Dan ketika seseorang memiliki hati seperti itu, mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kehadirannya adalah bentuk kebaikan yang sangat besar bagi dunia. Dunia yang sering penuh kebisingan selalu membutuhkan jiwa-jiwa yang mampu membawa kedamaian. 6. Tidak mudah terikat pada dunia. Ada satu hal yang sering membuat manusia gelisah sepanjang hidupnya, keterikatan. Kita terikat pada harapan. Kita terikat pada pengakuan. Kita terikat pada keinginan untuk memiliki lebih banyak. Tidak ada yang sepenuhnya salah dengan semua itu. Manusia memang hidup di dunia yang penuh kebutuhan dan impian. Namun kadang keterikatan yang terlalu kuat membuat kita kehilangan ketenangan. Aku sendiri pernah mengalami fase hidup di mana hampir semua keputusan terasa dipengaruhi oleh satu hal, bagaimana agar hidup terlihat berhasil di mata orang lain. Tanpa disadari, aku mulai membandingkan diriku dengan banyak orang. Jika seseorang mencapai sesuatu, aku merasa tertinggal. Jika seseorang dipuji, aku merasa kurang. Jika seseorang terlihat lebih maju, aku merasa tidak cukup. Perasaan seperti itu sangat melelahkan. Dan yang paling menyedihkan adalah kita sering tidak sadar bahwa kita sedang hidup dalam perlombaan yang bahkan tidak kita pilih sendiri. Aku masih ingat satu percakapan yang pernah mengubah cara pandangku tentang hal ini. Waktu itu aku sedang berbincang dengan seseorang yang usianya jauh lebih tua dariku. Ia bukan orang terkenal, bukan juga orang yang memiliki kekayaan besar. Namun setiap kali aku berbicara dengannya, selalu ada ketenangan yang terasa. Pada suatu malam aku bertanya kepadanya sesuatu yang cukup jujur. Apakah Anda tidak pernah merasa khawatir tertinggal dari orang lain? Dia tersenyum pelan, lalu dia berkata sesuatu yang sangat sederhana. Kalau kita terlalu sibuk mengejar dunia,
kita akan lupa bahwa dunia tidak pernah benar-benar bisa dimiliki. Kalimat itu sangat singkat, tetapi entah mengapa terasa sangat dalam. Sejak saat itu aku mulai memperhatikan bahwa banyak orang yang memiliki kedalaman jiwa justru tidak terlalu terikat pada hal-hal duniawi. Bukan berarti mereka tidak bekerja atau tidak berusaha. Mereka tetap menjalani kehidupan dengan tanggung jawab yang sama seperti orang lain. Namun ada perbedaan yang halus dalam cara mereka memandang segala sesuatu. Mereka tidak terlalu panik jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Mereka tidak terlalu sombong jika mendapatkan keberhasilan. Mereka melihat semua itu sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai identitas diri. Dan mungkin inilah yang membuat hati mereka lebih ringan. Karena ketika seseorang tidak terlalu terikat pada dunia, ia memiliki ruang yang lebih luas untuk merasakan hal-hal yang lebih bermakna. Ia bisa menikmati kebersamaan tanpa selalu memikirkan keuntungan. Ia bisa bersyukur atas hal-hal kecil. Ia bisa menjalani kehidupan dengan rasa cukup. Aku pernah menyaksikan seseorang yang hidup dengan cara seperti ini. Dia tidak memiliki kehidupan yang mewah. Bahkan dari luar, hidupnya terlihat sangat sederhana. Tetapi setiap kali aku bertemu dengannya, ia selalu tampak tenang. Ia bisa menikmati secangkir teh seperti seseorang yang sedang menikmati sesuatu yang sangat berharga. Ia bisa berbicara tentang langit sore dengan rasa kagum yang tulus. Melihat cara dia menjalani hidup membuatku menyadari sesuatu yang sangat penting. Bahwa kebebasan sejati mungkin bukan tentang memiliki lebih banyak. Kebebasan sejati adalah ketika kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan untuk selalu memiliki lebih banyak. Dan orang yang mencapai kesadaran seperti ini biasanya memiliki jiwa yang sangat matang. Mereka tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Mereka hidup untuk menjaga hati mereka tetap jernih. 7. Menjadi jalan kebaikan bagi banyak orang. Jika semua kemuliaan sebelumnya adalah cahaya yang tumbuh di dalam diri seseorang, maka kemuliaan yang terakhir ini adalah bagaimana cahaya itu akhirnya menyentuh kehidupan orang lain. Ada orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang salah dengan itu. Setiap manusia memiliki hak untuk menjalani hidupnya. Namun ada juga orang yang tanpa sadar menjadi jalan bagi banyak kebaikan dalam kehidupan orang lain. Mereka mungkin tidak pernah merencanakannya. Mereka mungkin tidak pernah berniat menjadi inspirasi. Tetapi cara mereka hidup perlahan memengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Aku pernah mengenal seseorang yang seperti ini. Dia bukan pemimpin besar. Dia juga bukan tokoh yang dikenal banyak orang. Namun dalam lingkaran kecil kehidupan sehari-hari, banyak orang datang kepadanya ketika mereka merasa kehilangan arah. Kadang hanya untuk berbicara. Kadang hanya untuk meminta pendapat. Kadang hanya untuk duduk bersama tanpa mengatakan apapun. Yang menarik adalah dia tidak pernah menganggap dirinya istimewa. Suatu hari aku pernah mengatakan kepadanya sesuatu yang sebenarnya sudah lama kupikirkan. Ada banyak orang yang merasa terbantu karena kehadiranmu. Dia terlihat sedikit tidak nyaman ketika mendengar itu. Lalu dia berkata pelan, "Aku hanya mencoba tidak menambah kesulitan bagi orang lain." Jawaban itu sangat sederhana, namun justru disitulah letak keindahannya. Karena orang yang benar-benar membawa kebaikan bagi banyak orang biasanya tidak merasa bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang besar. Mereka hanya mencoba hidup dengan hati yang jujur. Namun kejujuran seperti itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia bisa memberi harapan kepada orang yang hampir menyerah. Ia bisa memberi keberanian kepada orang yang sedang ragu. Ia bisa memberi arah kepada orang yang sedang tersesat. Kadang satu kalimat yang tulus bisa mengubah hari seseorang. Kadang satu sikap yang penuh pengertian bisa menyelamatkan hati seseorang dari keputusasaan. Dan orang yang memiliki jiwa seperti ini sering menjadi jembatan bagi banyak kebaikan yang tidak terlihat. Mungkin mereka tidak pernah tahu seberapa besar pengaruh mereka terhadap kehidupan orang lain.
Mungkin mereka tidak pernah melihat seluruh cerita yang berubah karena kehadiran mereka. Namun dunia sebenarnya sangat bergantung pada orang-orang seperti ini. Karena tanpa mereka, kehidupan akan terasa jauh lebih dingin. Tanpa mereka, banyak orang mungkin tidak menemukan alasan untuk tetap percaya bahwa kebaikan masih ada. Dan ketika kita merenungkan semua ini dengan hati yang tenang, kita mulai memahami mengapa ada keyakinan lama yang mengatakan bahwa beberapa jiwa dikenal oleh langit. Bukan karena mereka sempurna, bukan karena mereka tidak pernah jatuh, tetapi karena mereka terus memilih menjadi sumber kebaikan, bahkan ketika kehidupan memberi mereka banyak alasan untuk berhenti melakukannya. Dan mungkin itulah kemuliaan yang paling tinggi dari sebuah jiwa. Bukan tentang seberapa terang cahaya yang ia miliki, tetapi tentang seberapa banyak kehidupan yang menjadi lebih terang karena keberadaannya. Pada akhirnya, yang membuat manusia benar-benar dikenali bukanlah seberapa tinggi ia berdiri di mata dunia, tetapi seberapa jernih cahaya hatinya ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Setelah perjalanan panjang merenungi berbagai sisi dari kehidupan jiwa manusia, ada satu perasaan yang perlahan muncul dengan sangat tenang di dalam hati. Kehidupan ternyata jauh lebih dalam daripada yang sering kita lihat di permukaan. Selama ini, manusia sering menilai manusia lain dari hal-hal yang tampak, dari keberhasilan, dari kekayaan, dari kekuatan berbicara, dari posisi yang dimiliki dalam masyarakat. Semua itu memang bagian dari kehidupan, dan tidak sepenuhnya salah. Dunia memang berjalan dengan cara seperti itu. Namun semakin lama seseorang menjalani hidup, semakin ia akan menemukan bahwa nilai paling berharga dari manusia seringkali tidak berada di tempat yang paling terlihat. Ia tersembunyi di tempat yang sunyi, di dalam hati, di dalam cara seseorang memperlakukan orang lain ketika tidak ada yang memuji. Di dalam cara seseorang memilih tetap menjadi baik ketika kehidupan tidak selalu bersikap baik kepadanya. Dan mungkin disitulah kita mulai memahami mengapa dalam banyak tradisi kehidupan selalu ada keyakinan tentang jiwa yang memiliki cahaya khusus. Jiwa yang dikenal bukan karena kemegahan, tetapi karena kedalaman. Ketika kita memikirkan kembali perjalanan pembahasan ini, perlahan kita menyadari bahwa kemuliaan jiwa sebenarnya tidak pernah lahir dari satu sifat saja. Ia terbentuk dari banyak lapisan pengalaman hidup yang saling menyatu. Ada kelembutan hati yang tetap terjaga meskipun kehidupan pernah memberikan luka. Ada keikhlasan yang membuat seseorang memberi tanpa menunggu balasan. Ada kesabaran yang membuat seseorang tetap berjalan meskipun langkahnya terasa berat. Ada kepekaan batin yang membuat seseorang memahami kesedihan orang lain tanpa perlu banyak kata. Kemudian ada kedamaian yang mereka bawa ke dalam kehidupan orang lain, seringkali tanpa mereka sadari. Ada kebebasan batin dari keterikatan dunia yang membuat hati mereka tidak mudah terguncang oleh perubahan nasib. Dan akhirnya ada kemampuan untuk menjadi jalan kebaikan bagi banyak orang, bahkan tanpa niat untuk menjadi siapa-siapa. Semua itu bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia lahir dari perjalanan panjang yang sering kali tidak mudah. Kadang perjalanan itu dipenuhi pertanyaan yang tidak memiliki jawaban cepat. Kadang perjalanan itu dipenuhi kesalahpahaman dari orang lain. Kadang perjalanan itu membuat seseorang merasa sendirian di tengah keramaian dunia. Tetapi justru dari perjalanan seperti itulah jiwa manusia ditempa. Aku pernah berada dalam masa hidup yang membuatku mempertanyakan banyak hal tentang manusia. Pada masa itu aku merasa dunia terlalu keras, terlalu penuh kepentingan, dan terlalu cepat melupakan kebaikan. Ada waktu ketika aku merasa bahwa menjadi tulus adalah sesuatu yang melelahkan. Karena tidak semua orang menghargainya. Ada waktu ketika aku merasa bahwa menjadi sabar hanya membuat seseorang terlihat lemah. Ada waktu ketika aku merasa bahwa mencoba memahami orang lain justru membuat hati menjadi lebih mudah terluka. Perasaan-perasaan seperti itu sangat manusiawi.
Banyak orang mungkin pernah merasakannya, meskipun tidak selalu mereka ceritakan kepada siapapun. Aku masih ingat suatu malam yang sangat tenang ketika semua pertanyaan itu terasa sangat berat di pikiran. Malam itu aku duduk sendirian di luar rumah, memandangi langit yang gelap. Udara malam terasa dingin, dan kota di sekitarku mulai sepi. Di saat seperti itu, pikiran sering menjadi sangat jujur. Aku bertanya pada diriku sendiri sebuah pertanyaan yang sederhana tetapi sangat dalam, apakah menjadi baik masih memiliki arti di dunia yang seringkali tidak adil? Pertanyaan itu tidak langsung memiliki jawaban. Namun beberapa waktu kemudian, sesuatu yang sangat sederhana terjadi dalam kehidupanku. Suatu hari aku melihat seseorang membantu orang lain dengan cara yang sangat tulus. Tidak ada kamera. Tidak ada orang yang memberi tepuk tangan. Tidak ada pengakuan. Hanya satu manusia membantu manusia lain. Peristiwa itu sebenarnya kecil sekali. Bahkan mungkin jika orang lain melihatnya, mereka tidak akan menganggapnya istimewa. Tetapi bagi diriku, pemandangan itu terasa seperti sebuah pengingat yang sangat kuat. Bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar hilang dari dunia. Ia mungkin tidak selalu terlihat di tempat yang besar, tetapi ia selalu ada di tempat yang sunyi. Sejak saat itu aku mulai melihat kehidupan dengan cara yang sedikit berbeda. Aku mulai memperhatikan orang-orang yang sebelumnya mungkin tidak terlalu diperhatikan oleh dunia. Orang-orang yang tidak sibuk menunjukkan diri mereka. Orang-orang yang tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Orang-orang yang hanya mencoba menjalani hidup dengan hati yang jujur. Dan semakin aku memperhatikan mereka, semakin aku menyadari sesuatu yang sangat indah. Bahwa banyak dari mereka sebenarnya adalah jiwa yang sangat kuat. Mereka tidak terlihat kuat karena mereka tidak berteriak tentang kekuatan mereka. Mereka tidak terlihat istimewa karena mereka tidak berusaha terlihat istimewa. Tetapi di dalam cara mereka menjalani kehidupan, ada kedalaman yang sangat jarang dimiliki oleh manusia. Mereka mampu memaafkan ketika mereka punya alasan untuk membenci. Mereka mampu tetap peduli ketika mereka sendiri sedang lelah. Mereka mampu tetap berharap ketika kehidupan memberikan banyak alasan untuk menyerah. Dan ketika seseorang mampu melakukan semua itu, sebenarnya ia sedang membawa sesuatu yang sangat berharga ke dalam dunia. Ia sedang menjaga cahaya. Cahaya yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati. Cahaya yang membuat dunia tidak sepenuhnya gelap. Mungkin inilah makna yang paling dalam dari gagasan tentang jiwa yang dikenal oleh langit. Bukan karena langit memilih seseorang untuk menjadi lebih tinggi daripada orang lain. Tetapi karena langit mengenali kejujuran hati manusia. Langit mengenali kesabaran yang tidak diumumkan. Langit mengenali kebaikan yang dilakukan tanpa harapan balasan. Dan ketika kita memahami hal ini, cara kita memandang manusia lain juga mulai berubah. Kita menjadi lebih berhati-hati dalam menilai seseorang. Kita menjadi lebih sadar bahwa setiap orang membawa cerita yang tidak selalu terlihat. Kita menjadi lebih lembut dalam memperlakukan orang lain, karena kita tidak pernah benar-benar tahu perjalanan apa yang sudah mereka lalui. Mungkin orang yang terlihat pendiam sebenarnya sedang memikul tanggung jawab besar. Mungkin orang yang terlihat sederhana sebenarnya memiliki hati yang sangat luas. Mungkin orang yang sering disalahpahami sebenarnya sedang berusaha menjaga kebaikan di dalam dirinya. Kesadaran seperti ini membuat kita menjadi lebih manusiawi. Dan di dunia yang sering terburu-buru menilai, sikap seperti ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena pada akhirnya, kehidupan bukan hanya tentang apa yang kita capai. Kehidupan juga tentang siapa kita ketika tidak ada yang melihat. Tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain ketika mereka tidak bisa memberi kita apa-apa. Tentang bagaimana kita menjaga hati kita tetap bersih meskipun dunia seringkali kotor. Dan jika seseorang mampu menjaga semua itu sepanjang perjalanan hidupnya,
maka sebenarnya ia telah mencapai sesuatu yang jauh lebih besar daripada keberhasilan dunia. Ia telah menjaga cahaya jiwanya tetap hidup. Dan cahaya seperti itu tidak pernah sia-sia. Mungkin dunia tidak selalu memperhatikannya. Mungkin dunia tidak selalu menghargainya. Namun cahaya itu tetap ada. Ia menghangatkan orang-orang yang kebetulan berada di dekatnya. Ia memberi harapan kepada mereka yang hampir kehilangan harapan. Ia menjadi bukti bahwa manusia masih mampu menjadi baik. Ketika kita sampai pada pemahaman ini, hati kita perlahan menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita tidak lagi terlalu khawatir tentang bagaimana dunia menilai kita. Kita mulai menyadari bahwa yang paling penting adalah menjaga arah hati kita. Menjaga agar kita tidak kehilangan kelembutan. Menjaga agar kita tidak kehilangan keikhlasan. Menjaga agar kita tidak kehilangan kemampuan untuk peduli. Karena pada akhirnya, semua yang kita miliki di dunia ini akan berlalu. Harta bisa hilang, kedudukan bisa berubah, popularitas bisa memudar. Namun kualitas jiwa yang kita bangun sepanjang hidup akan tetap tinggal. Ia menjadi bagian dari siapa kita. Ia menjadi warisan yang mungkin tidak terlihat, tetapi terasa oleh orang-orang yang pernah bertemu dengan kita. Dan mungkin, itulah bentuk kemuliaan yang paling sejati. Kemuliaan yang tidak bergantung pada pengakuan manusia. Kemuliaan yang lahir dari perjalanan hati yang panjang. Kemuliaan yang membuat seseorang tetap menjadi cahaya, bahkan ketika dunia sedang gelap. Jika sampai di titik ini kita merasa bahwa pembahasan ini bukan sekadar tentang orang lain, tetapi juga tentang diri kita sendiri, mungkin itu bukan kebetulan. Karena setiap manusia sebenarnya memiliki potensi untuk menjaga cahaya itu. Tidak harus menjadi sempurna, tidak harus menjadi luar biasa. Cukup dengan terus berusaha menjadi manusia yang lebih jujur, lebih sabar, dan lebih peduli. Langkah-langkah kecil seperti itu seringkali terlihat sederhana. Namun jika dilakukan terus-menerus sepanjang hidup, ia bisa membentuk sesuatu yang sangat besar. Ia membentuk jiwa yang matang. Ia membentuk hati yang kuat. Ia membentuk manusia yang keberadaannya memberi makna bagi kehidupan orang lain. Dan mungkin, tanpa kita sadari, itulah yang membuat seseorang dikenal oleh langit. Bukan karena ia mencari pengakuan, tetapi karena ia setia menjaga cahaya dalam dirinya. Semoga siapapun yang mendengarkan atau membaca renungan ini dapat merasakan satu hal yang sederhana tetapi sangat penting, bahwa kebaikan yang tulus tidak pernah sia-sia. Setiap kesabaran yang kita jaga, setiap keikhlasan yang kita tanam, dan setiap kebaikan kecil yang kita lakukan, semuanya memiliki arti. Mungkin tidak selalu terlihat hari ini, namun suatu hari, entah di mana dan entah oleh siapa, cahaya itu akan dirasakan. Dan sebelum kita berpisah dalam perenungan ini, semoga hati kita semua tetap dijaga dalam kedamaian. Tetap kuat dalam kesabaran, tetap lembut dalam menghadapi kehidupan. Jika renungan ini terasa menyentuh hati, semoga ia bisa menjadi pengingat kecil bahwa di dunia yang luas ini masih ada banyak jiwa baik yang sedang berusaha menjaga cahayanya. Terima kasih sudah berjalan bersama dalam perenungan panjang ini. Semoga setiap langkah hidup kita selalu dipenuhi makna, dan semoga cahaya dalam jiwa kita tidak pernah padam. Ada jiwa yang begitu lembut hingga dunia sering melukainya, tetapi justru karena kelembutannya itulah langit mengenali cahayanya. Kadang aku bertanya dalam diam, mengapa ada orang yang seolah ditakdirkan untuk menjalani hidup dengan cara yang berbeda? Bukan berbeda dalam arti terlihat istimewa di mata manusia, bukan juga berbeda karena mereka memiliki kemewahan atau kekuasaan. Justru seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka hidup sederhana, berjalan di antara keramaian seperti orang biasa, bahkan terkadang tampak lebih banyak memikul beban daripada menerima kebahagiaan. Namun entah mengapa,
Ketika seseorang benar-benar memperhatikan mereka dengan hati yang tenang, ada sesuatu yang terasa berbeda. Sesuatu yang tidak mudah dijelaskan dengan kata-kata. Bukan tentang wajah, bukan tentang cara berpakaian, bukan pula tentang seberapa banyak mereka berbicara. Ada semacam keteduhan yang sulit dijelaskan. Seperti cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi terasa hangat. Dan seringkali, orang yang memiliki cahaya seperti ini justru menjadi orang yang paling sering disalahpahami. Mungkin kita pernah bertemu seseorang seperti itu. Atau mungkin, tanpa kita sadari, kita sendiri pernah berada di posisi itu. Ada kalanya hidup terasa seperti rangkaian pertanyaan yang tidak pernah selesai. Mengapa ada orang yang begitu tulus, tetapi sering dikecewakan? Mengapa ada orang yang selalu berusaha berbuat baik, tetapi justru sering dilukai? Mengapa ada hati yang tidak pernah berniat menyakiti siapapun, tetapi justru menjadi tempat bagi banyak luka? Pertanyaan-pertanyaan itu pernah lama tinggal di kepalaku. Dulu aku berpikir bahwa kehidupan seharusnya berjalan dengan cara yang lebih sederhana. Jika seseorang berbuat baik, ia akan diperlakukan baik. Jika seseorang menjaga hatinya, maka dunia juga akan menjaga dirinya. Tetapi ternyata kehidupan tidak selalu bekerja seperti itu. Ada orang yang memberi tanpa pamrih, tetapi justru dilupakan. Ada orang yang menahan amarah demi menjaga kedamaian, tetapi dianggap lemah. Ada orang yang memilih diam demi menghindari konflik, tetapi disalahpahami seolah tidak peduli. Dan pada suatu titik dalam hidup, aku mulai menyadari sesuatu yang perlahan mengubah cara pandangku terhadap manusia. Bahwa tidak semua orang yang terlihat kuat sebenarnya kuat. Dan tidak semua orang yang terlihat biasa sebenarnya biasa. Ada jiwa-jiwa yang membawa sesuatu yang lebih dalam daripada yang bisa dilihat mata. Mereka bukan orang yang selalu berbicara tentang kebijaksanaan. Mereka juga bukan orang yang sibuk menunjukkan kebaikan mereka kepada dunia. Bahkan seringkali, mereka justru merasa diri mereka penuh kekurangan. Namun ada sesuatu dalam diri mereka yang tidak bisa dipalsukan. Sebuah ketulusan yang tidak dibuat-buat. Dan ketulusan seperti itu memiliki caranya sendiri untuk bersinar. Aku masih ingat suatu malam beberapa tahun yang lalu. Malam itu tidak istimewa. Tidak ada peristiwa besar, tidak ada kejadian dramatis yang mengubah hidup seseorang dalam sekejap. Hanya malam yang sunyi. Aku duduk sendirian di luar rumah, memandang langit yang gelap. Udara malam terasa tenang, dan angin bergerak pelan seolah tidak ingin mengganggu keheningan. Di saat seperti itu, pikiran sering berjalan ke arah yang tidak terduga. Aku mulai mengingat banyak orang yang pernah hadir dalam hidupku. Orang-orang yang datang, yang pergi, yang meninggalkan kesan, juga yang meninggalkan luka. Dan di antara semua ingatan itu, ada beberapa wajah yang muncul dengan cara yang berbeda. Bukan karena mereka pernah melakukan sesuatu yang luar biasa. Justru karena mereka adalah orang-orang yang paling jarang menonjolkan diri. Aku teringat seorang teman lama. Dia bukan orang yang banyak bicara. Bahkan seringkali dia lebih memilih mendengarkan, daripada menceritakan apapun tentang dirinya sendiri. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, dia akan datang tanpa banyak pertanyaan. Jika ada orang yang sedang kesulitan, dia akan berusaha membantu tanpa membuatnya merasa berutang budi. Yang aneh adalah, orang seperti itu justru sering menjadi tempat bagi banyak masalah. Orang datang kepadanya membawa keluh kesah. Orang lain menitipkan luka mereka kepadanya. Banyak orang merasa nyaman bersandar pada dirinya. Namun tidak banyak yang benar-benar bertanya bagaimana keadaan hatinya. Aku pernah bertanya kepadanya suatu hari, "Kenapa kamu selalu membantu orang lain, bahkan ketika kamu sendiri sedang tidak baik-baik saja?" Dia hanya tersenyum. Jawabannya sederhana sekali. Karena mungkin mereka tidak punya tempat lain. Jawaban itu terdengar biasa, tetapi semakin lama aku memikirkannya, semakin terasa kedalamannya.
Tidak semua orang mampu berpikir seperti itu. Butuh hati yang sangat luas untuk tetap peduli kepada orang lain ketika dirinya sendiri sedang lelah. Butuh jiwa yang sangat kuat untuk tidak berubah menjadi pahit setelah berkali-kali dikecewakan. Dan disitulah aku mulai memahami sesuatu yang sebelumnya tidak pernah benar-benar kupikirkan. Mungkin di dunia ini memang ada jiwa-jiwa yang diciptakan dengan cara yang berbeda. Bukan untuk hidup lebih mudah, tetapi untuk membawa sesuatu yang lebih dalam. Seringkali mereka tidak menyadari hal itu. Mereka menganggap diri mereka sama seperti orang lain. Mereka juga merasakan sakit, kecewa, marah, dan lelah. Mereka bukan malaikat, mereka manusia. Tetapi ada sesuatu dalam cara mereka menjalani hidup yang membuat keberadaan mereka terasa berbeda. Mereka tidak suka menyakiti orang lain, bahkan ketika mereka sendiri disakiti. Mereka tidak nyaman melihat orang lain menderita. Mereka lebih sering menyalahkan diri sendiri daripada menyalahkan dunia. Dan mungkin karena itulah, dunia sering memperlakukan mereka dengan cara yang keras. Karena dunia tidak selalu mengerti kelembutan. Kadang aku berpikir, mungkin orang-orang seperti ini sebenarnya sedang membawa sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Sesuatu yang tidak bisa diukur oleh kekayaan, jabatan, atau popularitas. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Cahaya, bukan cahaya yang terlihat secara fisik, tetapi cahaya yang hadir dalam sikap, dalam niat, dalam cara seseorang memperlakukan orang lain. Cahaya yang membuat seseorang tetap memilih kebaikan bahkan ketika dunia memberinya alasan untuk menjadi keras. Cahaya yang membuat seseorang tetap memaafkan meskipun hatinya pernah sangat terluka. Cahaya yang membuat seseorang tetap berharap meskipun hidup sering terasa berat. Dan jika kita memikirkannya lebih dalam, mungkin itulah alasan mengapa dalam banyak tradisi spiritual, selalu ada kisah tentang jiwa yang dikenal oleh langit. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka tetap menjaga